Mudah-mudahan sekeluarga Bapak dan Ibu dalam kondisi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap beraktivitas secara produktif. Bapak dan Ibu dan Prof. Ujang, hari ini adalah OAC yang ke-29. Jadi kita sangat berterima kasih dan sangat bergembira bisa hari ini bersama dengan Prof. Ujang Sumarwan. Beliau insya Allah akan menemani kita 1 jam ini ya. Biasa seperti biasa. Setengah jam mungkin pemaparan beliau. Mudah-mudahan di akhir sesi kita ada waktu untuk sedikit berdiskusi dengan Prof. Ujang. Baik Bapak dan Ibu, saya sangat aturkan kembali nih, terima kasih teman-teman. Dan sekalian saya infokan ke Prof. Ujang Sumarwan bahwa OAC ini diikuti oleh kolega-kolega kita dari seluruh Indonesia nih Prof. Ujang. Banyak masyarakat yang dan juga ibu-ibu rumah tangga ini banyak yang ikut di agenda kita ini, para alumni IPB juga, kemudian mitra-mitra kita dari Pemda dan juga teman-teman dari berbagai daerah termasuk alumni juga hadir dalam OAC ini. Nah, oleh karena itu kita sekali lagi menyampaikan penghargaan tentunya kepada seluruh teman-teman dari berbagai daerah ini yang sampai OAC ke-29 tetap dengan semangat bahwa memang menuntut ilmu itu adalah faridatun ala kulli muslim. Jadi ini sebagai bagian OAC ini sebagai semacam pemotivasi saja, sebanyak pemotivasi saja. Makanya kita angkat topik-topik yang memang di situ cukup menggugah dan menghantarkan kita bahwa begitu luasnya keilmuan dalam Islam ini. Sangat sayang ketika kita tenggelam dalam keseharian dan lupa dengan berbagai khasanah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sebelum kita mulai, silakan Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM, ingin menyapa peserta mungkin 2-3 menit. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Dr. Yanafri. Suaranya sudah cukup bagus ya Pak? Bagus Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala rumudya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Pak narasumber kita, Pak Ustadz Profesor Dr. Ujang Sumarwan, MSc, Pak Dekan kita di FEMA, IPB University. Ya Pak, terima kasih nih kesediaannya. Amin. Wabil khusus Pak host kita juga, Pak Yanefri. Terima kasih sudah mengkomunikasikan kegiatan ini dan bisa terus berjalan sampai kepada seri ke-29. Alhamdulillah. Dan tentu ucapan selamat kepada semua. Dan tadi Pak Profesor Ujang, saya hanya menyampaikan kembali bahwa kegiatan OAC IPB yang dikelola P2SDM ini adalah program webinar kita tentang kajian ilmiah yang kita rencanakan untuk dilaksanakan setiap Jumat. Minimal 2 kali sebulan sebagai sharing, diskusi, siraman rohani bagi kita semua. Saya melihat datanya sudah cukup banyak, alhamdulillah teman-teman kita konsisten untuk sharing-sharing smart. Nah, untuk itu kepada Bapak kita Profesor Ujang, mohon kami diajak sharing dakwah tentang mukmin yang lebih kuat, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, tentu komitmen ini mudah-mudahan jadi pegangan kita setelah kita lewat Ramadan, lewat Idul Adha, sekarang mengisi di hari-hari di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita sebagai muslim tentu kita harus responsif menyikapi tidak saja pemahaman dan kesadaran, tapi mampu membangun pola sikap, pola tindak untuk menjadi betul muslim
muslim yang kafah. Nah, supaya ini bisa kita ikuti dan untuk saling mengingatkan dalam dakwah ini, mohon respon sikap dan tindakan ini tetap benar, tetap baik dengan masukan-masukan dari profesor kita bahwa yang kita ingin bangun adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu pedoman kami, Pak, dalam setiap kegiatan oase. Kita ingin membangun poin-poin dakwah ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Dan sekali lagi saya mengajak para sahabat filah untuk hadir bersama menyimak dalam sharing smart ini supaya kita betul-betul konsep kita adalah watawassaw bil haq watawassaw bis shawab, untuk saling nasihat menasehati. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mengakhiri sambutan ini izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon dengan tulus dan ikhlas kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat filah, bila lisan yang tidak berkenan, janji yang terabaikan, hati yang bersangka buruk, dan sikap tindakan kami yang menyakitkan, mohon maaf atas segala ikhlaf dan salah. Terus perhatian kerjasama, partisipasi aktif dari teman-teman semua diucapkan syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Musirawas. Kami baru panen padi, Profesor Ujang. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Amin. Pak Baik. Jan, saya Ya. silakan. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2 SDM yang saat ini baru saja panen ya di Musi Banyuasin ya. Ya, beliau sekalian membangun kampung halamannya nih, Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Amir dan Bapak Ibu semua. Kita insya Allah segera masuk ke sesi pemaparan. Prof. Ujang Sumarwan akan menyampaikan satu makalah yang sangat memotivasi bagi kita. Dan Pak Ujang Sumarwan, Bapak dan Ibu semuanya, memang beliau senang memotivasi orang ya. Banyak sekali orang yang didorong oleh beliau supaya segera jadi guru besar gitu ya. Bapak dan Ibu, beliau menamatkan S1-nya ya di IPB ya pada tahun 85, kemudian S2, S3-nya yang melanjutkan di Iowa State University Amerika. Bapak dan Ibu, beliau spesifikasinya adalah di perilaku konsumen ya. Jadi di pola perilaku dan juga di pemasaran tentunya. Dan Pak Ujang, beliau juga saat ini diamanahi menjadi dekan di Fakultas Ekologi Manusia IPB, dan juga beliau salah satu aktivitas di keorganisasian adalah Presiden ASEAN Association for Consumer Interest and Marketing. Bapak dan Ibu semua, banyak yang tentunya yang akan bisa kita petik dari keseharian Pak Ujang sebetulnya ya. Nah, beliau nanti insya Allah akan mensarikan bahwa sebetulnya seorang Muslim itu justru sangat didorong untuk menjadi manusia-manusia prestatif, manusia-manusia produktif. Itulah ciri khas seorang Muslim sebetulnya. Baik, selengkapnya akan beliau sampaikan mungkin sekitar 25-30 menit. Mudah-mudahan setelah itu kita ada waktu untuk sedikit diskusi dengan Prof. Ujang Sumarwan. Silakan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral sidang Jumat pagi yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Yang saya hormati Direktur P2 SDM, Dr. Amiruddin Saleh, juga Dr. Yan yang telah menjadi host pada pagi ini, dan tentunya juga Bapak dan Ibu hadirin semua yang pagi ini telah hadir bersama-sama kita semua dalam rangka untuk belajar bersama-sama ya. Saya di sini bukan untuk mengajari ya, mohon maaf, tapi sama-sama kita belajar, insya Allah ya.
karena pembelajar itu adalah salah satu sifat yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, topiknya sepertinya ringan tapi sesungguhnya cukup berat ya. Saya akan memulai dengan sebuah hadis Nabi yang sangat populer. Nah, hadis ini singkatnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaif wa fi kulli khair. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, hadis ini simple ya. Ucapan Rasulullah SAW yang ditujukan kepada kaum muslimin sekalian. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang kuat, ya, al-mu'minu qawiyyu, lebih baik khair, habu ilallah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, ini yang menarik sebetulnya adalah pada kata terakhir ya, dan pada keduanya ada kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi hadis ini sebetulnya menggambarkan yang pertama sebuah dorongan ya, saya ulangi, sebuah dorongan kepada kaum mukmin agar mereka memiliki karakter yang kuat sehingga menjadi mukmin yang kuat. Karena untuk jadi lemah dan kuat itu adalah pilihan. Nah, yang kedua, hadis ini mengandung sebuah hal, yaitu sifat dari Allah, mahabbah. Ya. Jadi mahabbah, sifat ini terkait dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mencintainya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa mahabbah Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada hambanya, ini adalah tergantung keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda, seperti juga kecintaan mukmin yang kuat lebih besar dari kecintaannya kepada mukmin daripada mukmin yang lemah. Jadi muslim juga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Maka Allah pun akan memberikan respon yang berbeda terhadap makhluknya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk dapat menjadi seorang mukmin yang baik dan kuat, maka ia membutuhkan sebuah proses. Saya ulangi, ia membutuhkan sebuah proses. Tidak mungkin ya akan diperoleh seperti dengan instan. Ya, jadi saya ulangi, kita tidak akan mungkin mendapatkan sebuah karakter yang baik kalau tidak membuat sebuah proses. Nah, saya akan mengawali majelis kita ini dengan sama-sama kita membacakan sebuah doa yang menurut saya doa ini sangat memotivasi kita. Ya, mungkin mari bersama-sama kita membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal haramil bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat, dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Ini sebaiknya dibacakan pada pagi hari dan sore hari. Bahkan ada salah satu penggalan yang lain itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari kesulitan dan kesusahan.
Karena kesulitan dengan kesusahan yang seringkali mengantarkan kita kepada malas dan tidak produktif. Nah, karena itu kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menurut saya etos kerja sejak awal sudah ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita diperintahkan untuk berdoa, berikhtiar dan berdoa. Ya. Allah lah kalau kita meminta, kita bersemangat, ya. Maka Allah akan berikan kita semangat. Ya. Malas ini menjadikan segala hal menjadi terbengkalai. Ya. Ini karakter ini harus kita perangi. Nah, ini salah satu agar kita menjadi mukmin yang kuat, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, berdoalah. Susah dan kesulitan seringkali menghampiri kita. Apakah kita suka, apakah kita tidak suka. Kesusahan dan kesulitan akan menimbulkan apa yang disebut dengan stres. Stres ini harus kita hadapi. Karena stres akan datang setiap saat kepada kita. Nah, inilah mungkin ya, insya Allah ini kita amalkan ya, doa yang menurut saya sangat kuat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang berikutnya ya, ini yang sangat penting. Apa ciri dari mukmin yang kuat itu? Ya, saya mencoba mensintesis dari berbagai pengalaman dan dari berbagai hadis dan juga Quran. Ya, yang pertama tentu memiliki iman dan takwa yang selalu meningkat. Jadidu imanakum. Ya, perbaharui, ya, tambahkan iman kita. Ya, karena iman itu bisa naik dan turun. Nah, karena itu tadi biasanya kita rajin sholat tahajud. Kadang-kadang manusia malas, ya. Karena itu diperlukan usaha yang kuat, ya, motivasi yang kuat. Nah, jadi ciri mukmin yang kuat ini pasti nomor satu, ya, memiliki iman dan takwa yang selalu meningkat. Nah, yang kedua, ini sebenarnya di dalam surat Al-Bayyinah itu dinyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itulah orang yang terbaik. Nah, jadi memiliki iman dan takwa yang selalu meningkat, kemudian iman dan takwa itu diimplementasikan dalam bentuk illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang terbaik, makhluk yang terbaik. Nah, tentu makhluk yang terbaik ini adalah mereka memiliki iman dan mukmin yang kuat. Nah, yang kedua, ini yang sangat penting, ini punya badan, jiwa yang sehat, jiwa yang secara fisik dan mental yang sangat kuat. Nah, sehat dan kuat secara fisik dan mental itu tidak akan instan datang kepada kita dengan sendirinya. Jadi kita harus membangun karakter itu. Nah, yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keahlian serta keterampilan. Ulangi, memiliki pengetahuan dan keahlian serta keterampilan. Agar kita bisa menolong diri kita dan juga menolong orang lain. Nah, ini kata kuncinya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Karena orang yang terbaik, ya, adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang-orang sekeliling. Yang ketiga, ini memiliki nafkah yang cukup. Ini artinya kita harus bekerja. Ya, kita harus bekerja, lawan rasa malas itu untuk kita bekerja dan berprestasi.
Nah, yang berikutnya, ini memiliki jaringan sosial yang luas. Banyak teman, banyak sahabat. Ya. Nah, sering kita lihat, ya, saya sering menghadiri beberapa seminar, ya. Topiknya, ini kalau ngelihat topiknya, Bapak Ibu bisa baca di internet. Topiknya sudah terbiasa. Tapi saya lihat para pimpinan perusahaan yang sukses, ya, para manajer yang sukses, itu hadir di pertemuan tersebut. Kalau bicara topiknya, sehari-hari dia sudah laksanakan itu. Tapi ada sesuatu, ya Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak bisa didapatkan kecuali kita bertemu dengan orang. Yaitu apa? Opportunity to meet people dan to open business opportunity. Yang itu tidak bisa didapatkan kecuali kita datang ke seminar, ke pertemuan. Ya. Nah, itu dari pengalaman kami, ya, dari pengalaman teman-teman semua, mereka ketemu di situ. Ya, betul, dia akan mendapatkan sesuatu dari penceramah. Tetapi yang lebih penting itu adalah tadi silaturahmi, ya, silaturahmi yang di jalan. Dari situlah kita saling mengenal. Ya, yang saya alami tiba-tiba ada telepon. Kita ketemu nih, Pak Ujang di sini nih. Saya ingat Pak Ujang nih ahlinya ini. Ah, kita mau ada acara ini. Nah, ya, kita mau riset ini. Ya. Kalau seseorang tiba-tiba menelpon, mungkin prolognya itu panjang. Ya. Nah, jadi kenapa? Memiliki jaringan yang luas itu harus dibentuk. Nah, termasuk Bapak dan Ibu di pengajian ini, ya, ini adalah forum silaturahim. Nah, tentu yang berikutnya adalah memiliki jaringan ekonomi dan politik yang luas. Banyak teman dari berbagai partai, tidak ada salahnya. Banyak teman dari teman-teman pejabat dan struktural. Banyak teman di berbagai tempat, ya. Ini bagian penting. Tapi tujuan akhirnya tetap itu dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Dalam rangka kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, yang berikutnya ini menjadi pembelajar. Ya, saya ulangi, menjadi pembelajar. Saya melihat organisasi perusahaan yang maju, dia selalu belajar. Apa contohnya selalu belajar? Salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia, salah satu, ya, itu headquarter-nya di Belanda. Dan ternyata headquarter-nya itu lebih luas dari kampus IPB di Darmada. Ya. Komplek risetnya. Dan dia mengeluarkan uang beberapa tahun yang lalu 1 triliun rupiah dalam 1 tahun untuk research and development. Supaya dia bisa tetap leading company di dunia ini. Bayangkan. Jadi riset itu adalah pembelajar supaya menghasilkan sesuatu yang baru. Dan yang keempat ini yang sangat penting, selalu bersedia membantu dan berbagi. Ini adalah karakter, ya. Bagaimana mungkin dia bisa membantu orang lain kalau dirinya sendiri tidak kuat? Kalau dirinya sendiri lemah. Ya. Makanya banyak ayat-ayat Quran itu yang mengatakan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Artinya dia meminta kelebihan, memiliki kelebihan, diminta untuk berbagi. Jadi pada hakikatnya Islam menganjurkan orang itu harus kuat secara ekonomi, secara sosial, secara fisik. Allah anjurkan. Sehingga ayatnya itu bukan menerima, tapi memberi. Makanya doa pagi itu, ya Allah semoga tahun depan saya bisa bayar zakat yang lebih banyak. Saya bisa bayar pajak lebih banyak. Nah, dengan kata-kata itu implisit. Artinya kalau bayar pajaknya lebih tinggi, bayar pajaknya lebih tinggi, bayar sodakohnya lebih besar, artinya income kita lebih besar. Nah, itu doa kita yang insya Allah doa yang sangat powerful. Nah, inilah saya sarikan ya beberapa karakter bagi mukmin yang kuat. Coba kita contoh. Kita lihat contoh. Contoh yang paling gampang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
as a military leader. Ya. Dia melakukan pertempuran, melakukan peperangan karena diserang, ya. Dia tidak mungkin dapat memimpin pasukan. Dia tidak mungkin berada di tengah padang pasir, terik matahari, kalau dia tidak memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat. Ini contoh Rasulullah sebagai pemimpin kita yang memiliki iman yang paling kuat dan paling tinggi. Dia mengajarkan. Makanya orang Islam yang menjadi tentara, yang menjadi polisi, belajarlah kepada Rasulullah SAW bagaimana dia memimpin. Dia adalah sosok yang paling sempurna, yang paling ideal. Bahkan di beberapa buku, ya, bahkan di sini Google sampai menyebutkan, yet he was truly great general. Ini yang nulis orang asing, yang objektif. In the space of a single decade, he fought 8 major battle. Dia melakukan kurang dari 10 tahun, dia melakukan pertempuran 8 kali. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya, esensinya begini. Mukmin yang kuat tidak mungkin dia bisa ada di tengah padang pasir kalau dia tidak memiliki fisik yang kuat. Nah, untuk dapat memiliki fisik yang kuat, maka kita harus mau meluangkan waktu untuk membangun fisik yang kuat. Makan yang baik, minum yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus memiliki pendapatan. Artinya kita harus mau bekerja, semangat bekerja. Our Prophet Muhammad was a businessman, an entrepreneur. He was someone who created true value in the world around him. Not just through his business, but in the way that he conduct his work. Coba kita perhatikan. Kurikulum di perguruan tinggi manapun sekarang didorong semua alumni untuk jadi entrepreneur, Ternyata Rasulullah 1400 tahun yang lalu mengawali karirnya sebelum dia jadi Rasul adalah seorang entrepreneur. Bahkan istrinya tertarik kepada Rasul karena ia memiliki karakter entrepreneur yang sangat baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin, para pedagang, para entrepreneur, para bisnismen, contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan dia memiliki karakter, memiliki sifat yang sangat kokoh. Mental yang kokoh. Ada salah satu ucapan Nabi yang sangat legendaris. Pada saat itu pamannya meminta Nabi menghentikan dakwahnya. Ya. Jadi Nabi diminta menghentikan dakwahnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, Wallahu ya'an. Ya. Demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku, wasyamsa fi yamini, wal qamar fi syamali, dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan pesan risalah ini, ya, tidak akan aku tinggalkan. Sehingga Allah akan memenangkannya atau aku binasa. Pastilah tidak akan aku meninggalkannya. Inilah kekuatan mental dari Rasulullah SAW. Saudara dekatnya, pamannya, meminta dia menghentikan dakwahnya. Tapi Rasulullah menjawab dengan tegas. Andaikan ada kekuatan yang mampu meletakkan matahari di tangan kanan Rasul dan bulan di tangan kirinya, agar dia menghentikannya, dia tidak akan menghentikan dakwanya. Ya. Sehingga Allah yang akan memenangkannya, atau aku binasa, kata Rasulullah.
pastilah tidak akan aku meninggalkannya. Nah, inilah menurut saya gambaran contoh dari karakter mental spiritual dari leader kita, tuntutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu tugas kita sebagai orang tua, bagaimana selalu mengingatkan anak-anak kita agar memiliki iman yang kokoh. Jangan sampai ada badai sedikit, ada kesulitan sedikit, kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, ala bizikrillah tatmainul qulub, ya. Dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Ini adalah cara metode yang ampuh. Begitu kita merasa kesulitan, begitu kita merasa galau, bizikrillah. Sebutlah nama Allah, ingatlah nama Allah. Insya Allah Allah akan berikan tatmainul qulub. Hati kita menjadi tenang. Nah, inilah sedikit gambaran, contoh yang konkret dari mukmin yang kuat. Intinya, mukmin yang kuat itu tidak akan kita peroleh kalau tidak melakukan sebuah proses. Jadi proses itu menjadi sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah yang berikutnya tentu kita ingin fisik yang baik akan mengantarkan kita insya Allah punya jiwa yang baik. Allah sudah memberikan panduan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, yang berikutnya, apa Bapak dan Ibu sekalian? Olahraga dan menjaga kesehatan. Ya, ini jelas. Salah satu prasyarat untuk mukmin yang kuat, punya jiwa, punya badan yang kuat. Nah, coba kita perhatikan. Beberapa hadis menyebutkan olahraga yang diadukan oleh Rasul, berkuda, memanah, lari, jogging, berjalan cepat, berenang, bahkan gulat. Ya. Nah, ini ada hadisnya. Ternyata Rasulullah itu mempraktekkan perilaku sehat. Ya. Rasulullah sungguh mempraktekkan, bahkan menganjurkan ini. Ya, 6 olahraga ini. Berkuda mungkin kita sulit ya, mahal. Nah, ini FKH ini, teman-teman FKH nih, bagaimana menyediakan kuda yang gratis supaya kita bisa bermain kuda. Nah, makanya banyak para ustadz ya sekarang itu belajar naik kuda ya. Nah, memanah. Nah, ini bisa dilakukan ya, tapi harus ada pelatih. Biayanya nggak terlalu mahal. Nah, lari dan jogging, berjalan cepat. Ini bisa dilakukan kapan saja, anytime, dan di mana saja. Ya, ini penting. Makanya sejak 5 tahun yang lalu, kalau mahasiswa saya ikut kuliah perilaku konsumen, itu saya wajibkan bersama-sama jalan pagi, bareng mengelilingi kebun raya Bogor. Ya, supaya dia belajar di alam, belajar memahami konsumen dia sambil jalan. Dan ternyata, walaupun kita wajibkan, itu responnya baik. Saya katakan, kalian tiba jam 6 di Bogor, nanti selesai jam 7. Nah, yang menarik apa? Ternyata mereka jam 9, jam 10 masih berkeliaran di Bogor. Ternyata mereka menikmati itu. Nah, yang menarik adalah ketika ada generasi berikutnya ikut mata kuliah saya, dia sambil bersorak begini, wah, Pak, kita nggak bisa jalan pagi lagi dong di sekarang nih karena pandemi, katanya ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa hadis ya, intinya tentang lari, tentang berjalan cepat, ya. Kemudian berenang, ya. Ini tentang berenang, ya. Ini ada hadisnya, ya. Kemudian, nah, gulat. Nah, ini yang menarik nih ya, gulat ya. Tapi intinya bela diri. Nah, wajarlah kalau di pesantren-pesantren itu diajarkan gulat juga, ya. Apa namanya?
ini adalah mengantarkan kita supaya memiliki fisik yang kuat, ya. Jadi ini ada tentang hadis tentang gulat di sini, ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya, merawat dan membersihkan rumah. Nah, ya, kita harus punya kemauan, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawan. Maka bersihkanlah halaman-halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Nah, ini. Dengan demikian, rumah yang baik akan menimbulkan suasana yang baik. Rumah yang sehat akan menimbulkan iklim suasana yang baik. Sehingga kita bisa menjadi mukmin. Hal yang simple, ya, tapi harus kita lakukan. Ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bekerja dan mencari nafkah. Ya. Memberi nafkah untuk keluarga itu lebih utama dari sedekah yang hukumnya sunnah. Ini karena kewajiban suami yang utama terletak pada keluarganya. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya. Nah, kita lihat. Waja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, Allah jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya. Nah, yang berikutnya. Dari sahabat Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang muslim menanam pohon atau menanam tumbuhan, kemudian burung, manusia, dan hewan ternak memakan buah-buahan dari pohon yang dia tanam, kecuali hal tersebut terhitung sedekah baginya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, ada tambahan, dan buah-buahan yang dicuri dari pohon tersebut, maka itu adalah sedekah baginya. Dan juga ada tambahan lainnya, maka hal tersebut adalah sedekah baginya sampai hari kiamat. Nah, ini sekarang lagi tren nih, merawat tanaman hias. Itu adalah bagian dari iman. Ya. Nah, sama di rumah saya juga, ternyata burung datang, berbagai makhluk lainnya datang karena ada rumput, ada tanaman, dan lain sebagainya. Ini adalah sedekah bagi makhluk lainnya. Ini juga adalah bagian dari membangun kita sebagai mukmin yang kuat. Nah, yang berikutnya mengerjakan hobi dan menuntut ilmu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki. Ya. Kuli alal faridatul ilm, ya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu. Nah, belajarlah kamu semua dan mengajarkanlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Ini adalah bagian menuju kita memiliki iman yang kuat. Belajar di mana saja, dengan guru siapa saja. Jangan lupa alokasikan waktu setiap minggu untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, saya sendiri minggu pagi saya ngaji dengan Ustadz Didin. Nah, minggu siang pengajian keluarga. Nah, di pengajian keluarga ini yang menarik, ya. Semua kakak, adik, ponakan digilir untuk menyampaikan tausiahnya. Dengan demikian mereka dipaksa untuk belajar. Nah, terakhir dibahas oleh Ustadz Didin. Jadi Ustadz Didin mendengarkan tuh satu persatu keponakannya, adiknya, kakaknya. Dan dia pun pembelajar. Ini luar biasa. Ya. Ini acara keluarga. Jadi Kiai Didin juga belajar dari ponakannya, kita juga belajar dari Ustadz Didin. Dia dengarkan, dia menyimak dengan baik. Ya. Nah, jadi luangkan waktu. Kita yang mengatur waktu, bukan orang lain. Jadi pada saat kita belajar, kita belajar. Nah, ini saya akan menceritakan sebuah buku yang fenomenal. Buku ini saya baca sejak saya tingkat 1 di PB tahun 80. Yaitu bukunya Introduction to the History of Science. Jadi buku ini ditulis oleh seorang peneliti, ya, dari Amerika. Dia ada di universitas, Profesor George Sarton. Dia menulis tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari sebelum Masehi sampai sesudah Masehi. Ya. Kalau Bapak dan Ibu yang tertarik bisa. Ternyata saya sekarang punya buku digitalnya. Buku ini ada 5 jilid. Nah, setiap 5 tahun, setiap abad
ya, setiap abad itu diberi nama. Siapa ilmuwan ya yang paling berjasa pada ilmu pengetahuan saat itu. Jadi sebelum Masehi, ini nama-nama Yunani, nama-nama Romawi itu muncul. Misalnya di sini, time of Ptolemeus, ya, kemudian time of Archimedes. Nanti kita lihat time of Euclid, time of Aristotle, ilmuwan-ilmuwan yang sudah terkenal, ya, kita tahu semuanya. Nah, kemudian pada abad 1 sampai 5 dan 6, ini yang menarik, ya, Bapak dan Ibu. Ini kita perhatikan. Yang muncul nama-nama Cina. Time of I Ching, ya, time of Xiangxiang, ya, dan seterusnya. Wajarlah kalau Rasulullah SAW mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu sudah sangat aware. Cina adalah negara yang maju, ilmu pengetahuan yang maju. Dan ini ternyata dari hasil penelitiannya Profesor George Sarton, dia menamakan abad itu, abad siapa ilmuwan yang ternama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, masuklah kita ke abad ke-7 dan ke-8 century. Yang muncul apa? The time of Jabir Ibnu Hayyan, the time of Khawarizmi, the time of Al-Rizal, the time of Al-Mas'udi, the time of Al-Biruni, the time of Omar Ibnu Khayyam. Nama-nama Muslim. Inilah era keemasan dari Islam. Jadi Islam membangun masyarakat menjadi mukmin yang kuat. Menjadi mukmin yang kuat, dia artinya pembelajar, menghasilkan karya ilmiah. Sehingga dikenali nama-nama itu dengan nama-nama orang-orang yang beragama Islam. Bahkan di sini disebutkan latar belakang agamanya, ya. Misalnya di sini the time of Omar Khayyam, Muslim, ya. Kemudian yang Hindu siapa saja, yang Kristen siapa saja. Tapi dia the second half of 11th century is the time of Omar Khayyam. The first half of 11th century is the time of Al-Biruni, ya, sebagai ilmuwan Islam. Nah, demikianlah sedikit sepintas, ya, mengenai buku George Sarton, ya. Ini saya baca sejak tahun 80. Saya sangat suka dengan buku tersebut. Nah, artinya sejarah berulang. Pada abad ke-11 sampai 14 itu digabungkan nama Eropa dengan nama Islam. Jadi Islam masih bertengger. Tapi setelah 15 itu mulai menghilang. Itulah zaman orang-orang Islam terpuruk. Nah, kemudian Eropa dan Amerika sampai sekarang. Kalau nanti Cina akan menggantikan, itu ternyata historis berulang. Wajar. Setelah Cina, Muslim lagi muncul. Nah, jadi bagaimana pada saat itu pemerintahan Islam mendorong orang-orang untuk beriman, beramal soleh, belajar, dan lain sebagainya. Tadi sudah dikatakan, orang mukmin yang kuat lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat beberapa ayat Quran. Apa karakter orang mukmin yang lebih dicintai ini? Ya, di dalam Al-Imran 146. Ini ayat terakhir. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mukmin yang kuat harus punya kesabaran. Ya, saya ulangi, Muslim yang kuat harus bersabar. Nah, yang berikutnya di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ini Allah mengatakan, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di dalam 195 Al-Baqarah, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, ini ayat tentang Allah mencintai orang-orang yang sabar. Muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Al-Baqarah ayat 222, ayat terakhir. Ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mereka itulah orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Nah, di dalam ayat berikutnya, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbus sabirin. Diulang beberapa ayat. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan terakhir, innallaha yuhibbul muttawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, inilah yang akan mengantarkan kita menjadi mukmin yang kuat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi mukmin yang kuat itu bukan sesuatu yang instan yang kita dapatkan. Kita harus berusaha untuk mencapai derajat tersebut. Nah, banyak ayat-ayat laginya, ya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Diulang di ayat berikutnya, ya, mutatahhirin. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini kalau kita sarikan, ya, ini beberapa ayat yang terkait dengan Allah mencintai. Allah memiliki kehendak kepada siapa yang mencintainya. Tapi Allah juga memberikan clue, petunjuk bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan, jadilah muhsinin, jadilah orang yang sabar, ya. Jadilah orang yang bertawakal, berlakulah adil dan lain sebagainya. Nah, ini mengingatkan kepada para pemimpin, baik di level pusat, pemerintah maupun daerah, begitu Anda dipilih jadi pemimpin, maka berlaku adillah. Karena orang yang adil, yang Allah akan berikan tempat yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz Ujang Sumarwan. Bapak dan Ibu semua, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya hari ini ya. Jadi secara komprehensif ya, barusan meskipun singkat padat, tapi Bapak dan Ibu kita mendapatkan poin-poin yang sangat penting tentang kehebatan seorang muslim itu, tentang keutamaan seorang muslim, dan tentang proses ya, tentang cara-cara ternyata diuraikan dengan sangat lengkap memang dalam kitab-kitab yang ada di agama kita ini. Baik Bapak dan Ibu, satu poin tadi memang beliau sampaikan ya, bahwa ciri mukmin itu yang di awal sekali beliau sampaikan tadi itu yaitu orang yang beriman ya, yaitu beramal saleh dan berbuat kebaikan. Jadi ciri utamanya adalah bertakwa, jadi bertakwa dan berbuat kebaikan, yaitu beramal saleh. Dan kemudian juga berkali-kali beliau sampaikan tadi bahwa untuk menjadi mukmin yang kuat itu, mukmin yang sukses, mukmin yang prestatif, mukmin yang unggul, bukan sesuatu yang instan. Nah, tetapi itu sebuah proses panjang ya, sebuah proses panjang. Dan kemudian beliau tutup tadi dengan ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Pasti orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang kuat ya. Judulnya sama ya tadi ya. Jadi orang yang kuat, orang yang sukses, orang muslim yang berprestasi itu yang dicintai Allah. Salah satunya tadi ya, berbuat adil, banyak berbuat kebaikan, bertawakal kepada Allah. Baik Bapak dan Ibu semua, waktu kita tinggal sedikit lagi, 10 menit lagi. Mohon Prof. Ujang bisa dapat merespon banyak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin akan saya pilihkan saja barangkali ya beberapa di antaranya yang yang sangat cocok dengan barusan Ustadz sampaikan. Saya mulai dari yang ini saja Ustadz, karena barusan memang menceritakan banyak sekali tentang proses gitu ya. Nah, saya angkat saja dulu satu pertanyaan dari Ibu Arum ini, yaitu bagaimana menghadapi generasi milenial sekarang yang suka baper ya, jadi maunya instan dan cepat putus asa gitu. Jadi mungkin ini dihadapi oleh para orang tua mungkin ya, menghadapi anak-anaknya zaman sekarang dengan kriteria seperti itu.
Nah, kira-kira bagaimana ini Prof. Ujang untuk Ya, menghadapi anak-anak muda seperti ini? Silakan Prof. ya, ini memang persoalan kita bersama ya. Jadi menurut saya sih kata kuncinya ini ya. Menurut saya kata kuncinya jangan ini, jangan jangan berhenti dan jangan putus asa. Nah, itu mungkin kata kuncinya itu ya. Jadi maksud saya begini, terus menerus ya, sampaikan ya, saya ulangi, terus menerus sampaikan, jangan putus asa ya, dengan tentu dengan cara yang lembut. Nah, ini mungkin yang paling penting ini ya. Jadi dengan cara yang lembut kita sampaikan kepada dia ya. Sama, saya juga menghadapi hal yang sama. Tapi setelah pelan-pelan ya, misalnya contohnya yang zaman sekarang itu udah dibilang ini bahaya ini, tapi tetap saja ingin keluar ya. Ingin keluar rumah ketemu temannya. Saya bilang prokes ya, kita ketat. Jadi intinya tadi, lakukan dialog terus-menerus dan jangan menyerah ya. Jadi kita karena menyampaikan value kepada dia. Insya Allah sambil diiringi dengan doa. Itu mungkin yang penting ya. Dari pengalaman saya begitu ya. Saya terus dialog dengan dia sampai akhirnya dia melakukan beberapa langkah yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Prof. Dan memang kulturnya beda ya antara zaman kita dan zaman Betul, mereka betul ya. ya. Makanya Seperti yang terjadi. sekarang mereka nggak betah di satu tempat kalau bekerja. Ya, Hmm. beda dengan zaman kita. Nah, ini memang karakternya seperti itu mereka. Iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Saya bacakan dari Pak Krismanto ya. Mohon pencerahannya dari Pak Prof. Ujang bahwa seorang mukmin itu selain meningkatkan ibadah makda juga ghairah mahda. Nah, di bidang pertanian untuk partisipasi mukmin dalam ibadah ghairah mahdanya tentunya lebih utama meningkatkan status sosial petani dalam pengertian secara luas. Nah, ini beliau mengaitkan dengan saat ini teknologi pertanian itu justru lebih banyak diarahkan kepada machinery, jadi penggunaan mesin-mesin, robot dan sebagainya. Sementara di negara kita kan tenaga kerja itu berlimpah gitu, Prof. Jadi ini semacam apa? Seperti bertentangan gitu ya. Kira-kira gimana nih, Prof? Ya, jadi memang pertanian ini dalam tanda petik kompleks ya. Di satu wilayah, misalnya, kebetulan istri saya ini mengoperasikan sebidang lahan. Problem di kita itu tenaga kerja susah. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau ada modal, memang solusinya tadi. Jadi ada tenaga, tapi tidak mau bekerja di situ. Nah, ini problemnya yang ada sekarang ini. Nah, karena tentunya itu penggunaan teknologi harus bijak ya. Jangan sampai tadi menggantikan ya, Nah, sementara itu tadi tentu kita berkepentingan ini bagaimana petani ini ya yang bisa dikerjakan dengan orang ya kerjakan dengan orang. Jadi salah satu strategi keluarga saya itu tetap mempertahankan pertanian tanaman pangan karena salah satunya itu kita tidak mau menghentikan pekerjaan mereka yang sudah bekerja, kemudian sebagian menyewa lahan dan lain sebagainya. Jadi betul, kita yang memiliki lahannya harus diedukasi ya, bahwa ketika kita mengoperasikan pertanian itu bukan sekedar kita mencari keuntungan, tapi ada nuansa membantu orang lain. Ya, nah demikian juga saya menanam di sebidang lahan kecil ya, kita panggil orang-orang yang pernah yang selama ini bekerja di lahan pertanian saya ya untuk dia membersihkan apa dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kemampuan itu tadi tolonglah dengan cara seperti itu. Nah, sementara yang punya akses kepada pemerintah, perguruan tinggi dan lain sebagainya, nah saya sarankan tadi sangat selektif dalam penggunaan teknologi ya. Tetapi teknologi itu tidak bisa dilepaskan karena apa? Karena mungkin untuk beberapa wilayah tenaga kerja tidak ada lain solusinya adalah dengan teknologi. Jadi saya ulangi ya Pak Kris, di satu sisi memang betul ada kelebihan tenaga kerja, tapi kelebihan tenaga kerja nggak mau bekerja di sektor pertanian, itu problemnya. Ya, jadi link and match-nya itu. Nah ini mungkin PR kita bersama ya, agar mereka tadi bisa bertahan di kondisi yang ada ya. Nah sambil tadi teknologi mana yang petani harus bisa kuasai untuk membantu dia.
Ya, tentunya ini jawaban saya tidak akan memuaskan ya, karena ini PR yang kita bersama, harus kita pikirkan bersama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ya, memang karena Nah, itu tidak hanya ya, tadi ada pertanyaan tentang negara maju katanya ya. ya. Iya, Prof. Jadi kondisi itu ya memang pasti ya berkaitan dengan banyak banyak apa namanya banyak segmen ya, tidak hanya pertanian sebetulnya ya. Karena Ya, memang betul. saat ini tidak mungkin menghindari ya. Jadi dari satu sisi tidak mungkin menghindari teknologi dan kemudian ya itu pasti cara bijak itu yang akan mensolusikannya. Baik, Betul. Prof. Saya angkat satu pertanyaan lagi, Prof. Sebenarnya Ya, sudah tinggal 2 menit waktu ini, tapi tidak apa-apa. Saya bacakan dulu satu pertanyaan ini dari Pak Sabit Tuhari. Beliau ingin mengetahui bagaimana caranya dengan situasi pandemi saat ini sikap seorang mukmin agar tetap kuat. Gimana, Prof? ya. Menurut saya, yang pertama tentu ikhtiar menjaga kesehatan. Ya, lakukan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya, itu juga tuntutan Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika ada wabah, beliau memerintahkan beberapa hal, yang di dalam wabah itu jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Ya, nah kemudian cerita, bukankah itu sebuah takdir? Ya, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, setelah kita prokes semua segala macam, kemudian ada yang terkena, maka Allah mengatakan di dalam salah satu hadis itu disebutkan qadarullah. Ya, jangan mengatakan seandainya begini, seandainya begini. Nah, ini menarik ya. Ada cerita seorang selebriti yang dia terkena COVID, kemudian dia membuat konten. Nah, kemudian saya dengar salah satu isinya mengatakan, why saya kena gitu. Saya ini sehat, saya sudah prokes, saya sudah ini sudah why. Nah, rupanya beliau ini mungkin perlu didekati, perlu lebih banyak ngaji lagi karena beliau ini seorang mu'alaf ya. Nah, kalau kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim, itulah yang disebut dengan qadarullah. Ya. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar, namun hasilnya tidak dengan sesuai, itulah qadarullah. Nah, kemudian dikaitkan dengan ayat yang mengatakan bahwa Allah akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan maupun rasa takut. Nah, jadi pada saat sekarang ini, saran saya ikuti proses prokes dengan semaksimal mungkin, ya. Nah, setelah itu kita bertawakal. Dan itulah anjuran dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal. Ya, kita sudah berusaha karena Allah yang menentukan. Nah, dengan demikian, Islam itu orang Islam punya solusi dalam kondisi apapun. Sehingga ketika dia diterima, menimpa dia kesusahan dan kesulitan, dia bertawakal karena ini adalah bagian dari ujian. Nah, Allah katakan itu adalah bagian dari ujian. Karena orang yang ingin punya kualitas yang bagus harus diuji. Sama, Bapak Ibu yang dulu ingat mau jadi sarjana kan harus diuji. Mau jadi master harus diuji. Mau jadi dokter harus diuji. Bahkan sekarang jadi direktur di perguruan di pemerintah, apalagi di swasta harus ada ujiannya. Sama. Ternyata orang Islam, ajaran Islam itu menginspirasi ya manajemen modern. Untuk menempati suatu posisi harus ada ujiannya. Nah, sama, kita mau naik level iman kita harus diuji. Nggak mungkin tidak ada ujian. Ya, dengan apa? Kebaikan, keburukan, kesulitan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dalam perspektif itu kita memandang pandemi ini adalah ujian bagi kita dan peringatan bagi orang-orang yang mungkin berbuat keburukan. Nah, itu bagi perspektif. Karena itu masalah pandemi ini tidak bisa hanya dipecahkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, harus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus disertai. Itulah karakter ya posisi orang Islam. Ya. Dengan tetap kita kompak dengan pemerintah ya untuk bersama-sama jangan kita membuat kisruh. Kita kompak ya. Karena mereka udah berbuat yang all out ya. Kalau ada kekurangan di sana sini itu bagian yang harus kita perbaiki gitu. Tapi insya Allah dengan kita prokes, vaksin, ikuti vaksin ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mungkin saran saya. Jadi orang Islam itu adalah orang yang seharusnya sudah dipersiapkan mentalnya. Ya. Kalau dia menerima kebaikan bersyukur.
Karena kebaikan itu juga adalah anugerah. Itu juga cobaan. Apakah kita mau bersyukur? Bapak sebentar lagi diangkat misalnya jadi rektor, jadi direktur, jadi presiden direktur. Itu dalam perspektif Islam ujian. Anda diuji dengan kebaikan. Apakah Bapak Ibu bisa bersyukur? Nah, jadi dengan demikian orang Islam itu memiliki way out ya dalam menghadapi masalah apapun. Terima kasih. Terima kasih Prof. Luar biasa ya pencerahan beliau. Satu hal yang sangat hebat diberikan Allah pada seorang muslim itu ya, yaitu way out. Seluruhnya adalah way out. Apa yang kita temukan, apa yang kita alami, ternyata itu semuanya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas seorang muslim. Yang baik, yang buruk, ternyata itu bagi seorang muslim tetap kebaikan gitu ya. Luar biasa ya. Ada Baik, satu lagi mau saya jawab Pak Ian. Tadi ada yang mengatakan kenapa banyak negara-negara Islam itu tertinggal gitu ya. Oke, ya, untuk silakan. menjadikan sebuah negara maju itu berproses. Dan sekarang banyak negara-negara Islam ya sudah mau berproses di sana. Misalnya ya, kita lihat Qatar. Di mana dia menjadikan sebuah negaranya dengan negaranya yang kecil, dia berusaha menampilkan sebagai sebuah negara yang maju. Ya, bahkan banyak karakter. Ada kawan saya itu ketinggalan dompet di jalan raya. Itu jam 5 sore ada polisi yang mengantarkan. Itu lengkap masih ada isinya. Artinya dia sudah berhasil membangun ya karakter manusianya. Ya, jadi banyak negara-negara Islam lainnya yang sudah mulai berproses ya. Dan sekarang kalau kita lihat orang Islam yang ada di berbagai negara itu menjadi panutan. Ya, bahkan pernah suatu saat di DPR-nya California itu dibuka dengan membaca Quran. Karena komunitas muslim di sana itu memerangi narkoba, memerangi perjudian, dan itu dijadikan referensi dan benchmark. Jadi tidak mesti di dalam satu negara, tapi komunitas muslim yang ada di negara maju yang akan menjadi contoh dan panutan ya. Jadi ini sebuah proses. Orang Islam pernah maju dan pernah ini sunatullah. Kalau kita melupakan Allah, kita akan turun kembali. Nah, sekarang sudah mulai ya banyak ilmuwan-ilmuwan muslim muncul ya. Kita bersaing dengan ilmuwan yang lain. Nah, ini karakter sunatullah ya. Jadi negara pun kita juga demikian udah menuju ke sana ya. Kalaupun belum ada, kita menuju ke proses ke sana. Insya Allah ya, kita akan menjadi leading kembali di bumi ini, menjadi panutan dari umat atau bangsa yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Ujang, pencerahan yang semakin komprehensif ya, beliau berikan banyak contoh sekali. Jadi intinya proses itu luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, pertanyaan masih banyak masuk, namun kita tentu saja juga punya aktivitas lain ya, jadi kami sengaja memang OAC hanya dibatasi jam 9. Insya Allah itu akan kita bahas ya pada OAC 30 mudah-mudahan nanti ya. Jadi oleh karena itu kita tidak, mohon maaf sekali tidak bisa kita angkat pertanyaan selanjutnya. Dan oleh karena itu saya langsung berikan saja kepada Pak Amiruddin Saleh untuk meng-closing sesuatu ya untuk Pak Ujang. Silakan Pak Amir. Masih mute Pak Amir, masih belum dibuka. Pak Amir masih belum, silakan. Alhamdulillah ya, masukan-masukan pencerahan dari Pak Ujang banyak direspon dengan luar biasa. Nah, untuk itu Profesor Ujang, kami dari P2SDM ingin memberikan satu sertifikat. Mohon diterima Pak Ujang, jangan dilihat dari nilai materinya. Silakan Profesor Ujang, kami serahkan dengan baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Direktur ya. Penghargaan dan sertifikatnya saya terima dengan baik. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Profesor Ujang. Pak Ian, kami serahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Amir yang masih di Musi ya, Musi Banyuasin ya. Salam buat teman dari Musi Banyuasin. Dan kita ucapkan sekali lagi jazakallahu khair, terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Ujang Sumarwan yang hari ini membagi motivasi yang sangat mencerahkan bagi kita semua. Bapak dan Ibu, kami dari P2SDM menghargai sekali kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dari berbagai pelosok daerah. Hadir juga ini dari satu negeri yang sangat kecil ya di Sumatera Barat, namanya Kubang ya, juga ada teman-teman di sana. Jadi memang dari berbagai daerah ini hadir Prof, termasuk dari Sulawesi juga banyak hadir ya. Jadi mudah-mudahan suatu saat kita dengan Prof Ujang akan melanjutkan
topik ini nanti lebih mendalam, dan kita pada saatnya insya Allah nanti akan kita minta kesediaan Prof. Ujang kembali untuk bersama kita. Kepada Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kehadirannya. Salam sehat, salam produktif, dan tetap kita jaga protokol kesehatan. Kita tutup sama-sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Ujang. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pamit, Pak. Silakan Bapak dan Ibu yang ada link itu ya, itu link materi langsung ada di situ, tinggal diklik aja nanti link materinya akan dapat. Kalau yang konsentrasi besar, apa itu ukur di sana? Yang gelombang 600 lagi ya? Kalau dia besar dia pakai panjang gelombang 600. Apa itu ukur di sana? Terima kasih Dr. Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa wasit 30 ya Pak Uti ya. Ya, insya Allah. Ya Bu, Terima Rahayati. kasih Bapak Ibu semuanya ya. Pak Yan, terima kasih banyak. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Baik Ustaz, terima Salam kasih sehat Ustaz. ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tuha, pamit Tuha. Pak Kris, apa kabar? Ya, Pak Suhadi, ya, terima kasih. Bu Eti, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.